Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang L.A. Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Fate dapat sambutan pagi dari Ares, Memel, dan Roxy. Tapi untungnya permasalahan di pagi hari itu bisa diselesaikan dengan damai nih. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke meja makan. Setelah selesai dengan urusan pagi, akhirnya mereka semua pun sarapan bersama. Dan karena sebelumnya Grid juga sudah cari masalah sama Fate, jadi di sini Fate pun langsung meletakkan Grid di tengah meja makan, lalu meminta semuanya untuk menggibahin Grid ini. Tentu, itu adalah siksaan yang paling berat bagi Grid. Dia pun berteriak dalam telepatinya kalau dia tidak akan melupakan perlakuan ini seumur hidupnya. Nah, di tengah itu Fate pun hanya bisa tersenyum ketika mendengarnya. Melihat kalau Fate sekarang lebih sering tersenyum membuat Roxy bahagia juga nih. Dia pun tanya apakah Fate sangat senang dengan petualangan kali ini atau tidak. Di sini Fate pun menjawab kalau dia sangat senang, karena memang dalam petualangan kali ini Fate bisa lebih sering mengobrol satu sama lain. Tentu, Roxy pun kaget dengan hal itu, karena memang kan selama ini Fate telah terbiasa berkelana sama Mind. Jadi apakah mereka tidak saling mengobrol satu sama lain atau gimana? Mendengarkan hal itu, Fate pun berkata kalau memang biasanya Mind itu jarang bicara dengan dirinya dan hanya tertarik dengan harta saja. Maka dari itu, selama berkelana bersama Mind, Fate itu malah lebih sering berbicara dengan Grid melalui telepatinya. Tentu, Roxy pun hanya bisa tersenyum masam ketika mendengar hal itu. Tapi di sini dia juga cukup penasaran dengan kepribadian dari Mind sendiri. Jadi dia itu ingin mengobrol dengan Mind jika nantinya mereka bertemu. Mendengarkan hal itu, Fate pun tersenyum nih. Tapi semoga saja Mind mau mendengarkan Roxy. Karena memang Mind sendiri biasanya kurang bisa menerima perkataan dari orang yang lebih muda daripada dirinya. Ya, mengingat mereka semua lebih muda daripada Mind sendiri, jadi hanya kecil kemungkinan mereka bisa berbicara leluasa kepada Mind. Ketika itu juga, Roxy pun tanya kepada Fate nih, apakah yang akan Fate katakan kalau saja dia sudah bertemu lagi dengan Mind. Mendengarkan hal itu, dengan gamblang Fate pun berkata jika dia bertemu lagi dengan Mind, maka dia berharap bisa mengobrol lebih banyak dengan gadis itu. Karena memang dia juga belum sempat berterima kasih kepada Mind atas bantuannya yang sering dia berikan. Maka dari itulah, setidaknya dia ingin menyelamatkan Mind dari kesendirian. Sama seperti saat Roxy menyelamatkan dirinya. Tentu Roxy pun cukup senang dengan jawaban dari Fate. Dia tidak menyangka kalau Fate sudah tumbuh dewasa seperti itu. Nah, di tengah kemesraan di antara keduanya, Memel dan Ares pun kembali menatap tajam kepada Fate dan Roxy. Mereka juga berkata nih kalau sepertinya mereka harus buru-buru melanjutkan perjalanan lagi di pagi hari ini. Yaps, mereka kembali cemburu dengan kedekatan hubungan dari Fate dan Roxy. Setelah mereka selesai sarapan, akhirnya mereka pun langsung menuju sepeda motor militer lagi nih. Di tengah itu, Grid pun sempat berkata lagi kepada Fate. Terlepas dari penyiksaan yang diberikan sama Fate, dia itu cukup senang nih, karena tadi Ares sempat kembali menjadi dirinya yang semula. Karena si Grid juga merasa nih kalau sikap Ares itu sedikit berbeda ketika mereka memberitahu keberadaan dari Libra. Ya, nampaknya Grid cukup mengenal Ares. Dan menurutnya Ares itu tidaklah kuat. Hanya saja kepribadian miliknya lah yang membuat kelemahannya itu tidak terlihat. Dia terkadang suka termenung sendiri dan nampak tidak percaya diri saat menghadapi masalah yang berhubungan dengan masa lalunya. Jadi Ares yang mereka temui saat kemarin malam, tepatnya saat mereka membicarakan soal Libra, adalah kepribadian Ares yang sebenarnya, teman-teman. Tentu Fate pun cukup bingung karena dirinya masih belum bisa mengenali kepribadian dari Ares yang asli. Mendengarkan hal itu, Grid pun berkata kalau itu cukup wajar, karena Ares sudah hidup lebih lama daripada Fate sendiri. Maka dari itu pantas saja bagi Fate kalau belum mengenalinya. Tapi dalam perjalanan ini, Fate pasti akan lebih mengenal kepribadian dari Ares. Nah, ketika sampai di tempat motor militer terparkir, Roxy pun ngomong nih apakah dia boleh mengendarai motor ini juga. Karena saat dia melihat Fate membawanya, Fate itu terlihat cukup bersenang-senang. Mendengarkan hal itu, Fate pun meminta izin kepada Ares terlebih dahulu nih. Dan karena Ares juga sudah mengizinkannya, akhirnya Fate juga membiarkan Roxy menyetir ketika mereka sudah keluar dari kota Tetra. Karena nih, kalau dalam kota seperti ini takutnya Roxy akan nabrak gitu. Mengingat dia belum terbiasa. Jadi Fate pun lebih memilih jalur yang sekiranya kurang banyak orang dan kurang gedung bagi Roxy. Nah, waktu itu nampaknya Ares juga akan bergantian menyetir dengan Memel nih. Sebab Memel juga harus menyetir motor ini supaya dia bisa bergantian dengan Ares nantinya jika Ares itu kelelahan. Di sini baik Roxy dan Memel pun cukup senang mendengarnya.
Apalagi saat mereka diizinkan untuk menyetir motor militer ini. Yang lebih gregetnya lagi nih, bahkan sebagai ucapan terima kasihnya, si Roxy itu sempat memeluk Fate lebih erat daripada biasanya ketika dibonceng sama Fate gitu. Panel cerita pun berpindah ke sebuah padang yang luas nih. Saat itu Roxy dan Memil pun dibiarkan untuk menyetir motor militer di sana. Dan gak disangka nih, justru Memil lah yang lebih pandai untuk menyetir motor ini. Dia sudah bisa melaju dengan kecepatan penuh saat membonceng Aerys. Sedangkan Roxy nampaknya cukup kesulitan dalam mengendarai motor militer ini. Dia pun tegang dan berkata kalau sepertinya dia tidak terlalu yakin untuk bisa cepat mengendarainya. Dia menganggap kalau mengendarai kuda jauh lebih mudah daripada mengendarai motor gitu. Mendengarkan hal itu, Fate pun berkata kalau Roxy tidak perlu cemas, karena di belakang Roxy juga kan masih ada Fate. Dan lagi pula jika Roxy pandai mengendarai kuda, maka sebentar lagi juga Roxy bisa mengendarai motor ini. Nah, Fate juga mengajari Roxy dengan cara memegang kedua tangannya nih. Dan tentu, posisi itu juga membuat mereka sedikit malu satu sama lain. Melihat kejadian itu, baik Memil dan Aerys pun tidak tinggal diam. Di sini Aerys bahkan sempat cemberut dan berkata kalau dia akan menembaki Fate dan Roxy supaya Roxy itu bisa lebih cepat menguasai motor militer ini. Karena memang jika ada tantangan, pasti kemampuan berkendara seseorang itu akan meningkat. Setelah itu dia pun tak ragu untuk menembakkan peluru Envy ke samping motor militernya Roxy dan juga Fate. Membuat mereka mau tidak mau harus memacu motornya lebih kencang lagi demi menghindari peluru kecemburuan dari Aerys. Hal itu juga berlaku kepada Memil nih. Saat itu dia tidak ragu menyerempetkan motor militernya dengan motor militer milik Fate dan Roxy. Ya, kejadian ini seperti Aerys dan Memil yang berperan sebagai penjahat dan hendak merampok Fate dan Roxy gitu. Tentu Roxy pun panik dan malah memacu motornya dengan kencang agar bisa terhindar dari Aerys dan Memil tentunya. Sampai-sampai nih Roxy dan Fate itu harus terbang melewati jurang yang cukup dalam usaha mereka untuk menghindari Aerys dan juga Memil. Nah, setelah berhasil melewati jurang itu, akhirnya mereka pun bisa terhindar dari kegilaan Memil dan Aerys. Dan karena saat itu juga mereka berempat sudah janjian untuk menuju wilayah dari Lancaster, maka dari itu Roxy pun tetap memacu motornya untuk pergi ke sana, meninggalkan Aerys dan Memil jauh di belakangnya. Nah, setelah kejadian yang cukup menegangkan tadi, Roxy pun tertawa lepas. Dia berkata kalau tidak menyangka akan bisa melatih hal tadi. Dia tidak menyesal sama sekali untuk ikut dalam petualangan kali ini. Lagi pula dia juga tidak tega harus duduk saja di safe word sementara Fate, Aerys dan Memil itu berjuang dalam misi ini. Mendengarkan hal itu membuat Fate jadi senang nih. Dia juga bersyukur kalau masih ada Roxy dan yang lainnya yang berada di sampingnya hingga sekarang. Panel cerita pun berpindah ke wilayah dari Lancaster. Sesuai perkiraan nih, Fate dan Roxy sampai duluan di sana. Namun biasanya wilayah ini dipenuhi oleh pedagang teman-teman. Seharusnya mereka juga bisa melihat pedagang yang akan masuk ke gerbang Lancaster ini. Tapi sekarang, Fate dan Roxy sama sekali tidak bisa melihat pedagang satupun yang datang. Tentu itu cukup mengejutkan bagi Fate dan Roxy. Di sini Roxy juga berkata, apakah ini ada kaitannya dengan pengurus wilayah ini yang sudah tiada ya? Ya, sebagaimana yang kita tahu, kalau wilayah Lancaster ini dulunya dijaga sama Rudolf Lancaster. Tapi ya karena Rudolf sendiri sudah mokat pas duel sama Fate, jadi kerajaan Seyford itu mengutus kesatria suci baru buat menjadi lord atau penguasa dalam wilayah ini. Nah, tak lama setelah mereka mengobrol, Aerys dan Memil pun datang ke sana. Tentu mereka berdua pun protes karena Fate dan Roxy meninggalkan mereka gitu aja. Mendengarkan semua protes itu, Fate pun hanya berkata kalau dia masih waras, karena ya dia nggak mungkin mau dihajar sama tembakan peluru Envy-nya Aerys gitu. Terlepas dari itu semua, akhirnya mereka berempat pun langsung masuk ke dalam wilayah Lancaster dan disambut oleh kesatria suci baru yang ditugaskan di sana nih. Dia adalah gadis berambut pendek berkepang yang bernama Lekoik Belisario. Nah, nggak disangka keadaan dalam wilayah itu juga cukup sepi teman-teman. Tidak ada orang yang berkeliaran sama sekali. Tentu Fate pun tanya tentang keanehan dalam wilayah ini kepada Lekoik. Mendengarkan hal itu, Lekoik pun berkata kalau memang nih mereka sedang kesulitan dalam memulihkan wilayah ini. Karena belakangan ini juga ada monster yang muncul di gurun dekat wilayah ini. Dan mereka cukup kesulitan untuk mengalahkannya. Nah, awalnya Fate kira monster yang muncul itu adalah Sandman teman-teman. Ya, mengingat itu adalah monster common atau monster umum di wilayah ini. Tapi di sini, Lekoik pun membalas, kalau cuma sekedar monster Sandman saja, mana mungkin mereka kesulitan. Karena bagaimanapun Lekoik juga adalah kesatria suci. Jadi monster Sandman bukanlah tandingannya lagi.
itu cuma keroco saja. Nah, monster yang muncul di gurun kali ini tidak ada dalam daftar monster miliknya. Monster ini memiliki cakar besar seperti jangkar dan memiliki kecepatan yang gak masuk akal. Karena itulah mereka kesulitan menghadapinya. Mendengarkan hal itu, Fate pun merasa kalau monster yang dihadapi oleh Legoix ini adalah monster yang bangkit dari kematian seperti ayahnya dan juga ayahnya Roxy. Dan kemungkinan juga nih, monster yang dihadapi Legoix ini berada di teritorium A, teman-teman. Maka dari itu hanya Fate dan Ares lah yang bisa mengalahkan monster tersebut. Jadi, Fate pun berkata kalau mungkin dia dan Ares bisa membantu memusnahkan monster tersebut. Ketika mendengarkan hal itu nih, Legoix pun langsung jadi senang banget. Dia bahkan langsung memegang tangan Fate sambil tanpa sengaja menggeretnya dengan gunung yang cukup besar miliknya, teman-teman. Dia juga membawanya pergi ke mansion utama untuk membicarakan hal itu. Di sini Legoix juga berkata kalau dia tidak menyangka akan ada kesatria pria yang bisa diandalkan seperti Tuan Fate. Nah, ketika itu Fate gak bisa lepas dari genggaman Legoix. Jadi, aura jahat pun keluar dari Ares, Roxy, dan Memil. Mereka pun mengisyaratkan kalau Fate itu harus berhati-hati pada malam ini. Ya, entah apa yang akan dilakukan ketiganya kali ini untuk menghukum Fate nih. Yaps, mereka masih cemburu saja jika Fate itu bersenang-senang dengan wanita lain. Setelah sampai di mansion utama, Legoix pun langsung menceritakan semuanya kepada Fate, Roxy, Memil, dan Ares. Dimulai dari kedatangan sang monster yang sudah 2 bulan berdiam dalam gurun dekat daerah sini, dan di mana sang monster itu juga selalu aktif di malam hari, dan jika sang monster itu datang, secara otomatis nih teman-teman, semua monster yang lain yang ada di sekitarnya itu termasuk Sandman juga menjadi lebih agresif gitu. Mendengarkan hal itu, Ares pun berkata kalau itu adalah monster purba yang sudah langka, maka pantas saja dia bisa mempengaruhi monster lain. Karena ya memang kekuatan itu mirip seperti Divine Dragon dan Shaman Goblin yang pernah dilawan sama Fate. Jadi di sini akhirnya diputuskan nih kalau Ares dan Fate lah yang akan mengurus monster tersebut. Tapi nampaknya Roxy ingin ikut sama mereka nih. Karena sebagai mantan kepala keluarga Hart, dia juga nggak mungkin diam saja. Mendengarkan tekad dari Roxy, nampaknya Fate akan mengizinkan Roxy untuk ikut juga nih. Dia juga sebenarnya penasaran dengan kekuatan dari Roxy. Sebab Aaron aja bisa terpengaruh dengan status kekuatan dari Fate dan bisa mencapai teritorium A gitu. Jadi apakah Roxy juga bisa mencapai titik kekuatan seperti itu atau enggak gitu? Mengingat hubungan mereka juga dekat. Itulah yang terus dipikirkan sama Fate. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Setelah rencana itu diputuskan, Fate pun langsung pergi berkeliling kota, wilayah Lancaster seorang diri nih. Sebelum nantinya di tengah malam, dia akan bersiap berburu monster tadi. Ini bisa dibilang sebagai langkah Fate untuk menenangkan diri sebelum bertarung, teman-teman. Namun nih, di tengah kesunyian wilayah itu, Fate pun menemukan 2 orang mencurigakan sedang mengobrol dalam gang sempit gelap nih. Bahkan nih, saat Fate mengaktifkan skill night vision-nya, Fate itu nggak mampu melihat dan mengetahui obrolan dari kedua orang tersebut. Itu adalah hal yang tidak wajar. Dan kemungkinan terbesarnya kemampuan 2 orang itu lebih hebat dibandingkan Fate sendiri. Nah, ketika Fate mendekati mereka dan hendak menggerebek mereka, salah satu dari mereka pun langsung menghilang. Dan orang yang satunya lagi ternyata adalah ayah dari Fate sendiri, teman-teman, yaitu Dean Garpit. Tentu, kehadiran dari sang ayah pun membuat Fate jadi kalap. Dia pun langsung menghunuskan pedang miliknya dan bertanya soal tindakan ayahnya untuk menculik Laine. Mendengarkan hal itu, Dean pun menjawab kalau dia tidak punya pilihan untuk membawa Laine dan Kenja no Isi bersamanya. Lagi pula Laine juga lah yang suka rela untuk ikut dengan dirinya. Karena memang ternyata nih tujuan dari Laine dan Dean itu sama, teman-teman. Tapi di sini Dean masih belum menyebutkan apa tujuannya itu. Maka dari itulah dia membawa Laine bersamanya. Sekarang Laine juga masih dalam perlindungan Dean dan wanita itu nggak apa-apa gitu. Nah, Dean juga memperingati Fate untuk tidak mengusik monster yang ada di wilayah padang gurun ini. Bisa dibilang monster itu adalah kawan lama dari Dean. Dan kalaupun Fate memaksa untuk mengusiknya, maka Fate akan mendapatkan resikonya. Dari apa yang dilihat sama Dean, kekuatan Fate itu masih jauh berada di bawah monster tadi. Tapi tentu perkataan dari Dean tidak didengarkan oleh Fate. Di sini dia akan tetap melawan monster itu dan mengembalikan kondisi wilayah ini seperti sedia kala. Mendengarkan jawaban dari sang anak nih, Dean pun hanya bisa menghela nafasnya. Tapi dia pun berkata lagi, kalau dia itu tahu Fate sudah menantang Divine Dragon di Galia. Jadi wajar saja bagi dirinya untuk menantang monster ini juga. Tapi, ada satu hal yang harus diingat sama Fate nih. Kondisi tubuh Fate itu sudah tidak wajar. Fate pasti akan merasakan kesakitan yang sama seperti saat dia melawan Divine Dragon. Karena pastinya,
skill Gluttony milik Fate itu akan mengamuk lagi. Bahkan nih katanya lainnya juga sudah mengkhawatirkan kondisi tubuh dari Fate ini. Dan untuk terakhir kalinya dia pun berkata nih, kalau Fate harus mempertimbangkan kondisinya juga sebelum melawan monster itu. Dan setelah mengatakan hal tadi, Dean pun menghilang dalam kegelapan malam. Tentu, Fate pun langsung termenung karena perkataan dari ayahnya. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pertarungan melawan monster ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.